Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, kali ini kita akan mengangkat tema tentang peningkatan ekspor produk IKM. Seperti yang kita ketahui pemirsa, perkembangan industri kecil menengah atau IKM di Banten memang menunjukkan tren yang positif, peningkatan kualitas produk, kemudian juga standarisasi dan upaya naik kelas menjadi fokus utama dalam pengembangan IKM di Banten. Kemudian produk IKM di Banten juga telah banyak merambah pasar ekspor atau luar negeri, dan tentu saja ini juga sebagai upaya dalam mendorong perekonomian nasional bahkan di Banten itu sendiri. Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong peningkatan ekspor produk IKM? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Kepala Disperindag Provinsi Banten, Bapak Babar Suharso. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah Mbak Lili. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Banten TV. Siap. Kemudian juga sudah hadir pelaku ekspor, yakni Direktur PT Mandala Prima Makmur, Ibu Susi Juliati. Apa kabar Ibu Susi? Baik. Ini pertama kalinya datang ke studio Banten TV tentu saja. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ingin ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak, sebelum ke ranah ekspor, saya ingin Bapak menjelaskan terlebih dahulu gambaran produk IKM di Banten saat ini seperti apa perkembangannya. Ya, di Banten ini banyak potensi ya, dari 8 kabupaten kota. Itu jumlah IKM itu kurang lebih 97.000 yang tercatat di BPS. Dari 97.000 ini belum kita optimalkan semua. Jadi hanya beberapa saja yang sudah kita bina dan memang sudah naik kelas dari yang pemula sampai eksportir. Nah, kalau dari sisi produk IKM yang ada di Banten itu dari sekian banyak tadi itu 70% itu produk makanan dan makanan olahan, bahan makanan. Terus selanjutnya ada fashion ya, fashion. Dan yang ketiga besar itu kerajinan atau handicraft. Nah, yang kami bina sampai dengan 2024 dan sedang berjalan, ini ada sekitar 155 IKM ekspor. Nah, itu mulai dari tahun 2021 ya, 2021 setiap tahun 30-40 IKM yang memang sudah siap, produknya sudah lengkap, sertifikatnya, kemudian perizinan dan sebagainya sudah kita kurasi dan memang sudah beberapa kali ikut event pameran biasanya, pameran yang skala internasional. Oke. Nah, disitulah mereka pelaku sudah menemukan peminatan. Nah, dilanjutkan dengan tadi pelatihan ekspor. Oke. Dari 155 IKM ini, menurut Bapak apakah ini perkembangannya signifikan berbanding dengan 97.000 sebenarnya jumlahnya ya, begitu? Memang mungkin kalau dari jumlah kelihatannya Jomplang, persentasenya ya, masih sedikit. jauh. Okay. Tapi pelatihan kami ini jangka panjang, 8 bulan lamanya. Tapi dari dilatih ini bukan hanya classroom, bukan di kelas saja atau hanya mendapat sertifikat, tapi dilatih bagaimana itu teorinya, bagaimana itu prosedur perizinan, sampai menghitung harga ekspor, harga di dalam negeri, harga sampai di negara tujuan, kemudian nego harga dan sebagainya. Teknik ekspor itu sudah diberikan semua, lalu dihadapkan langsung ke pembeli atau buyer dari luar negeri. Nah, sehingga lulus pelatihan langsung ekspor. Nah, itu kelebihannya. Jadi walaupun hanya hitungan 155 IKM pelaku, ini secara kontribusi ekspornya signifikan. Signifikan. Karena setelah lulus langsung ekspor. Jadi antaranya nih Bu Susi ini pelaku pelatihan yang saat ini sudah banyak melakukan ekspor. Baik, sebelum ke Ibu Susi, saya masih ke Pak Kadis lagi. Pak, mungkin ada persyaratan khusus terkait legalitas usaha untuk melakukan ekspor ini, Pak? Pasti. Seperti apa? Yang pertama dari sisi kesiapan produk. Ya, produk ini harus teruji. Satu, sertifikasi yang pasti ya. Itu untuk terutama di banyak makanan ya. Makanan itu harus lolos dari sertifikasi BPOM gitu ya.
Kemudian juga ada yang mensyaratkan bahwa produknya meminta produk organik, misalnya itu ada sertifikat organik yang berlaku internasional. Kemudian juga tentunya dari aspek kelengkapan atau perizinan yang dikantongi oleh satu badan usaha IKM ini, walaupun industri kecil, tapi dia harus punya persyaratan ya, seperti NIB, nomor induk berusaha, itu yang dikeluarkan melalui OSS, One Submission System. Nah itu harus dilengkapi sebelum dia melakukan atau persiapan ekspor, termasuk nanti ada perizinan persetujuan ekspor. Nah untuk negara-negara tertentu itu juga disyaratkan ada diterbitkan surat keterangan asal, Certificate of Origin, karena untuk beberapa negara yang sudah punya perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara atau dengan regional tertentu, itu ada tarif preferensi. Nah, yang kalau nggak ada perjanjian mungkin dikenakan tarif 5%, tapi dengan negara yang kita sudah punya perjanjian bisa jadi itu 0% tarifnya. Nah, banyak negara yang kita sudah melakukan perjanjian termasuk Eropa, Amerika juga, Asia dan Timur Tengah. Dari 155 tadi pengusaha, yang mana yang paling dominan di bidang apa? Semua hampir di produk olahan ya, makanan. Ya. Dan yang itu yang memang masih banyak diminati oleh banyak orang. Betul. Baik. Jadi itu. Saya ingin ke Ibu Susi. Boleh Ibu cerita sedikit terkait mungkin produk Ibu yang diekspor, sejak kapan dan apa keunggulan yang dimiliki oleh produk Ibu? Baik, saya sebetulnya produksi coklat bubuk. Coklat bubuk. Kebetulan bentuknya bahan baku, jadi saya banyak supply ke industri. Keunggulannya sebenarnya masing-masing produk itu kan punya ciri khas masing-masing ya. Keunggulannya mungkin kita lengkap dengan konsultasi, jadi sales service after salesnya kita lengkapi sehingga customer ini bisa membuat produk akhir dengan baik sesuai dengan keinginannya, dan kalaupun ada masalah saya bisa membantu secara teknikal, dan itu yang seringkali dilakukan terutama pada saat belakangan ini mulai 2003-2004 harga coklat melambung naik sampai naik 5 kali lipat. Itu banyak sekali pabrik yang buka tutup, maksudnya produksi terus off sehingga demand lebih tinggi daripada ketersediaan barang. Saya mencoba untuk mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dari sisi itu, sehingga market saya terbentuk. Gara-gara itu saya mulai ekspor itu 2019 sebenarnya, 2018 akhir baru mulai belajar. Dari tahun berapa tadi? 2019. Bagaimana awal mulanya Ibu mulai mengekspor? Tentu ada pelatihan dan pembinaan terlebih dahulu di Sperindak ya, seperti apa? Awalnya waktu itu belum ada pelatihan sebetulnya, mungkin ada tapi kurang informasi karena pelaku industri kan banyak ya. Pemerintah nggak mungkin kenal sama kita kalau kitanya diam-diam aja. Betul. Jadi terpaksa harus belajar sendiri, dan itu luar biasa, sangat berat. Dari 1000 email, satu yang di reply itu pun cuma bilang thank you for your email. Tapi dari situ saya belajar banyak kelemahannya, kesalahannya di mana, terus dikirim lagi sampai akhirnya ada satu yang order. Karena yang paling susah itu yang pertama sebetulnya. Sesudah satu itu yang lain ikut. Nah, setelah masa pandemi 2020 baru banyak sekali bantuan dari pemerintah. Karena banyak teman-teman kan yang kolaps, yang menghilang. Nah, jadi pemerintah banyak membantu kita supaya tetap bertahan seperti itu. Dan Ibu merasa pemerintah daerah khususnya di Sperindak Provinsi Banten ini mempunyai andil besar dalam pengeksporan produk Ibu? Kalau andil besar sangat besar karena Certificate of Origin dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang, maksudnya Banten ini, karena posisi saya kan di Banten. Rumit tidak sih Bu
waktu mau pertama kali mengekspor? Waktu pertama kali mengekspor, menurut kami awalnya rumit, tapi ternyata setelah ngejalanin yang pertama nggak terlalu susah. Apalagi sekarang semuanya udah online. Jadi kepengurusan apapun lewat online dan itu mudah, nggak perlu nunggu orang yang lagi cuti, petugas yang lagi sibuk, nggak usah. Semuanya langsung jadi. Oke. Dan berapa banyak biasanya produk Ibu yang diekspor? Per tahun kah atau per berapa sekali ekspor itu? Tiap bulan rutin ya. Dalam 1 bulan berapa banyak? Tergantung dari selesai produksinya sebetulnya antara 4 sampai 10 kontainer. Oh, cukup lumayan banyak sekali ya. Di negara mana saja tadi, Bu? Berapa ya maksudnya? Kalau yang rutin sih ke Mesir, Turki, Oke. Aljazair, Maroko, India. Sempat juga kirim ke Belanda, terus ke Afrika Selatan, ke Amerika juga sempat. Oke. Dan negara-negara yang tadi yang Ibu sebutkan memang kebutuhan akan coklat itu sangat meningkat, sangat banyak di sana ya. Saya rasa seluruh dunia ya suka coklat. Nggak peduli Termasuk kita ya. Baik, termasuk Indonesia sendiri. Saya ingin ke Pak Kadis kembali. Pak, apa dorongan dari Disperindag terhadap pelaku IKM untuk melakukan ekspor produk ini? Betul. Nah, ini salah satu perbandingan ya, bahwa kita walaupun mendorong melalui 155 pelaku yang terpilih, Ya. itu kontribusi ekspor dari produk IKM ini cukup signifikan ternyata. Jadi tahun 2024 itu tercatat hanya 43 miliar gitu, maaf, juta dolar. Nah, di tahun 2025 sampai dengan Juni ini itu udah mencapai 53 juta dolar. Mungkin ini perbandingan pada periode yang sama dibandingkan 1 tahun yang lalu, ini peningkatan pesat. Nah, ini termasuk Bu Susi ini lulusan ECP namanya, Export Coaching Program tahun 2022 ya? 2021. Jadi Ibu termasuk lulusan pertama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang beliau fokus di komoditi cocoa powder. Nah, Disperindag itu melakukan pelatihan ekspor bekerja sama dengan Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan. Karena mereka yang punya instrumen lengkap. Ya. Kemudian juga jejaring pasar yang lengkap. Informasi dagang di luar negeri juga lengkap. Jadi si pelaku atau peserta pelatihan itu tidak dilepas pasca pelatihan, tapi tetap berkomunikasi, berkonsultasi dan bimbingan. Nah, kami Dinas Perindak menyelenggarakan ECP setiap tahun, termasuk sampai dengan 2025 ini. Oke. Lalu yang kedua tentunya kita tadi yang disampaikan bahwa kita menerbitkan surat keterangan asal, itu menjadi penting untuk perdagangan ekspor pada negara-negara tujuan yang memiliki fasilitas khusus tadi, preferensi rate. Pak, dan tiap tahun ini peserta dari ECP terus berganti. Betul. Betul. Dan bagaimana jika mereka ingin terlibat untuk melakukan ekspor di kemudian hari? Ya, jadi pendekatannya kita melalui seleksi di dinas kabupaten kota. Jadi kalau kami langsung kan pembinaan itu kan luas. Ada dinas-dinas selain Disperindag kan melakukan binaan. Dinas koperasi juga bisa, dinas kelautan, pertanian juga melakukan. Tapi untuk menjadi ekspor itu harus lengkap, harus lengkap persyaratannya tadi. Sertifikasi produk itu harus lengkap. Jadi sudah naik kelas, dia udah tidak lagi bermasalah di kemasan, bahan baku, kontinuitas produk, kualitas, udah lewat itu. Nah, kami di Disperindag itu menghilirisasi. Jadi finishing touch-nya gitu untuk bisa masuk ke pasar global atau pasar dunia. Nah, kami di Disperindag ini selain dilakukan melalui
bantuan dari dinas kabupaten kota untuk menseleksi. Kami juga menyelenggarakan atau memberangkatkan IKM-IKM yang prospektif ke pameran-pameran internasional. Ada namanya Trade Expo Indonesia ya di ASBSD setiap tahun bulan Oktober. Ini juga akan ada. Nah, mereka biasanya udah ada kans gitu ya untuk memasuki pasar luar negeri. Kita mantapkan di pelatihan gitu. Oke, sebenarnya tidak rumit Pak ya kalau Nah, ingin iya. mengekspor barang atau produknya. Iya. Baik Pak, dari banyaknya tadi yang dieksporkan tadi Bapak sebutkan lebih ke olahan makanan begitu Iya. ya. Kalau tujuan utama negaranya yang paling banyak kita ekspor tuh ke arah mana sih Pak? Ya, kalau untuk produk IKM ini segmented ya. Jadi hampir semua negara mengekspor ya. Kita mengekspor ke semua negara. Ada beda nih. Kalau Bu Susi ini segmennya industri Industri. ya, di luar negeri. Iya. Industri coklat. Kalau yang olahan lainnya itu yang skala-skala kecil tapi kontinu itu adalah diaspora, penduduk Indonesia yang ada di luar negeri. Oh, oke. Itu membutuhkan produk-produk kita seperti sambal pecel misalnya. Nggak kebayang kan kita harus ekspor sambal pecel sebanyak 3 ton gitu. 3 ton ekspor. Kalau kita diproduk sendiri, dimakan sendiri di sini kan panjang. Tapi ini untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang memang buka warung misalnya di sana dan sebagainya. Itu bisa sampai ke Amerika, sampai ke seluruh Asia, Australia biasanya. Banyak warga kita, termasuk Timur Tengah. Nah, Timur Tengah ini khususnya Saudi Arabia itu banyak catering yang membutuhkan supply dari kita. Ada. Pokoknya ada banyak negara begitu. Kalau tidak salah Semua 20-an. Terbuka. Enggak, kalau lebih negara. dari. Kalau Bu Susi, selama ini kita catat transaksi di 20 negara. 20 negara. Mengirim. Wow. Dan itu baru Bu Susi saja ya? Iya, Iya. insya Allah yang lain, kita sih tujuannya 130 negara 130 yang negara. memiliki perjanjian kerjasama perdagangan. Oke, baik. Saya ke Ibu Susi kembali. Bu, apa yang jadi tantangan produk Ibu untuk bisa menembus pasar luar negeri? Tantangannya ya, tantangannya sebetulnya kita harus tahu selera negara tujuan sih. Terus bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu tantangannya sebenarnya. Jadi karena kita IKM awalnya sangat kecil malahan, tapi pengen ngejago, pengen ekspor, ya kan? Jadi harus punya sesuatu yang kelebihan dibandingkan pabrik-pabrik besar yang memang sudah sangat siap untuk ekspor. Jadi kita harus sedikit lebih berpikir muter otak buat menciptakan produk yang bisa diterima. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dikirim ekspor gitu ke luar negeri, itu omsetnya jauh lebih besar ketimbang dibeli di dalam negeri, begitu ya Bu ya? Lebih besar karena kuantitinya besar sebenarnya. Sebenarnya karena kuantitinya yang besar. Kalau untuk harga bagaimana? Kalau harga sebetulnya dirupiahkan sama, tapi kalau saya lebih cenderung lebih suka pakai kurs di bawah rata-rata. Jadi kalau sekarang 16.000 misalkan, saya hitung pakai 15.500. Jadi enaknya ekspor kalau dolar naik kita happy karena ada kelebihan profit. Seperti itu. Kalau karyawan sendiri banyak Bu? Sekarang ada 81. Cukup lumayan ya Pak ya. Artinya memang kalau produk IKM yang melakukan ekspor juga membuka lapangan pekerjaan, begitu ya Pak? Seperti apa Bapak ingin mengomentari hal itu? Ya, IKM yang 97.000 itu menyerap sekitar 213.000 tenaga kerja. Jadi kalau yang masih kecil itu kan masih antara 5 sampai 15 pekerja gitu. Kalau Ibu udah menengah Bu Susi ini. Nah, yang sejenis pun ada Bu Susi itu. Kalau nggak salah ada 9 produsen ya yang sejenis memproduksi coklat di wilayah Tangerang Kabupaten. Nah, tapi tidak semua orientasi ekspor. Ada sih, ada yang ekspor yang lain. Nah, ini alhamdulillah di 2025 ekspor Banten, ekspor asal Banten itu coklat itu menduduki urutan ketiga sampai dengan bulan Juni 2025.
setelah alas kaki, garmen dan coklat gitu. Nah makanya ini menjadi perhatian khusus. Jadi kami juga dikasih tahu BPS kemarin waktu rakor, ternyata Banten memiliki keunggulan ekspor coklat. Nah mungkin tadi ternyata pangsa pasar menerima produk coklat dari Banten. Nah cuma kendalanya tadi saya tanya juga ke Bu Susi, masalah bahan baku memang tidak tersedia di Banten. Oh ya? Ya karena di Banten tuh tidak ada perkebunan coklat sebetulnya. Di Anyer tidak ada Pak? Sedikit. Jadi kalau untuk kebutuhan Bu Susi aja, Yang jauh lebih besar gitu kan? waduh, nggak cukup. Jadi Oke. tetap kita harus mendatangkan dari daerah lain. Nah mungkin ini perlunya sinergitas dengan teman-teman di sektor yang lain. Jadi kalau kami kan mendorong produsen itu memenuhi pasar dalam negeri, spillnya itu kita ekspor. Oke. Tapi pasokan bahan baku dan SDM skill kita juga Oke. butuh. Lalu mungkin ke depan bagaimana Bapak mensosialisasikan kepada IKM-IKM yang lain jika mereka ingin juga melakukan ekspor? Adakah mungkin perangkulan atau pelatihan Oh, khusus iya. bagi mereka seperti apa Pak? Ya, jadi untuk IKM-IKM yang sedang berkembang gitu ya, kami selalu melakukan melengkapkan semua sertifikasi yang dibutuhkan. Ya. Jadi masih ada produksi makanan yang belum bersertifikat halal. Kita kasih kesempatan, kita kasih sertifikat halal. Kemudian juga yang sertifikat TKDN, tingkat komponen dalam negeri ya. Kita bantu kemasan, kemudian juga hak cipta paten ya, merek. Nah, itu kita fasilitasi. Kemudian juga untuk kedaluarsa misalnya kita fasilitasi. Jadi kami tidak hanya mengajak atau menyuruh ekspor, tapi yang utama kita melengkapkan dulu. IKM ini apa yang kurang kita lengkapkan. Mulai dari NIB sampai ke kemasan, Oke. kita bantu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan ikut diekspor produknya Betul, ya. betul. Dan Nah, kira-kira mungkin targetnya nanti ke depan berapa Pak? Dari 150 mungkin nambahnya berapa? tambah lagi. Jadi selama periode tahun 2025 ini kita kasih kesempatan beberapa IKM yang sudah kita bina, kita lengkapkan sertifikatnya itu untuk ikut pameran dagang. Kemudian juga kita perkenalkan platform-platform digital yang Ya. ya seperti Bu Susi alami. Jadi dia menawarkan melalui elektronik dan sebagainya. Nah itu nanti kita respon ketika ada respon tanggapan, kita kasih kesempatan ikut pelatihan ekspor. Oke, saya mau ke Ibu Susi kembali. Bu, beberapa waktu yang lalu kan ada perang dagang antara Amerika dengan Cina. Apakah ini juga berdampak bagi produk Ibu yang diekspor ke luar negeri? Kalau perang dagang dengan Amerika nggak terlalu berimbas ya, karena sejauh ini kalau saya secara pribadi baru 2 kontainer kirim ke Amerika, jadi nggak terlalu Tidak terlalu ada dampaknya gitu ya? nggak terlalu berdampak. Kalau negara lain kan masalahnya nggak ada masalah dengan perang dagang, jadi fine-fine aja. Justru yang bermasalah itu sekarang seringnya terjadi keributan di negara konflik di Timur Tengah. Itu dampaknya itu di freight biasanya. Ongkos kapal kayak misalkan ke Mesir dari 2.000 bisa tiba-tiba naik jadi $4.800 kayak gitu. Terus jadwalnya juga jadi jarang sedikit, harus muter biasanya 30 hari sampai, sekarang 45 hari sampai. Kira-kira cuman itu aja sih. Baik, barangkali terakhir dari Ibu Susi, apa masukan Ibu kepada pemerintah sebagai pelaku ekspor? Sejauh ini pemerintah sudah sangat banyak membantu. Mungkin yang saya mau sampaikan, kalau misalkan ada pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, terutama dari kebutuhan ekspor ya, sertifikasi atau pengujian atau pengecekan atau apapun, tolong disosialisasikan dulu 1 bulan atau 2 bulan sebelum diberlakukan. Jangan sampai
sekarang berlaku, besok kita baru dikasih tahu. Ya. Itu kalang kabut dan pernah kejadian. Itu yang ke-1. Yang kedua, karena terlalu semangat nih mau ekspor nih Pak Babar, jadi kita juga terpaksa harus nambah kapasitas, nambah tempat, nambah segala-galanya. Mohon dibantu untuk perizinannya juga supaya dipermudah, karena permintaan jalan terus tapi produksi tersendat karena hal-hal seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Kadis terakhir barangkali Pak. Bagaimana menurut Bapak cara meningkatkan kesadaran konsumen global terhadap produk IKM Banten? Oh iya, ini tadi resiprokal. Tadi kan bisa terbangun market di luar itu kan adanya komunikasi. Nah, produk kita itu dibantu pencitraan produk Banten nih, dibantu melalui pameran. Dibantu juga oleh teman-teman Kementerian Luar Negeri. Kementerian Perdagangan yang bertugas di luar negeri itu ada namanya ITPC, ya Indonesian Trade Promotion Center. Jadi memang mereka bertugas promosi. Nah, jadi kita komunikatif ya, mengkomunikasikan bahwa kami punya produk unggulan ini loh di Banten, dan mereka mengkomunikasikan dengan masyarakat yang ada di luar negeri. Nah, bahkan kita terbantu dengan adanya orang Indonesia yang di luar negeri atau diaspora tadi. Ya, itu kita manfaatkan mereka menjadi misi atau duta marketing produk Indonesia termasuk Banten tentunya. Baik. Nah, itu saya kira. Terima kasih banyak Pak, Sama-sama. waktunya sudah selesai. Tapi yang pasti kita harapkan produk IKM yang diekspor ke luar negeri terus meningkat kualitasnya dan juga nanti bertambah produk IKM-nya, betul ya. Baik, terima kasih Ibu Susi dan terima kasih Pak Kadis. Dan demikian pemirsa Banten TV, dialog khusus bersama Disperindak Provinsi Banten. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.